Halo teman-teman, kembali lagi bersama channelku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan kembali membahas sebuah film rilisan tahun 2001 yang berjudul A Beautiful Mind. Film ini disutradarai oleh Ron Howard dan ditulis oleh Akiva Goldsman. Film ini diangkat dari kisah nyata mengenai seorang penulis jenius matematika yang kehidupannya semakin berantakan setelah menerima sebuah tugas rahasia dari seorang yang sangat misterius. Tapi sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mau kembali lagi mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi ini dia A Beautiful Mind. Pada bulan September tahun 1947, Universitas Princeton menerima sekelompok matematikawan secara bersamaan. Mereka dituntut untuk membuat sebuah ide original dan siapapun yang berhasil akan memiliki kesempatan untuk bekerja di MIT, sebuah kampus bergengsi di Massachusetts. Satu di antara mereka adalah Jones, seorang matematikawan jenius dengan sikapnya yang sangat unik, membuatnya tidak memiliki banyak teman dan sering diledek oleh Martin, salah satu temannya di universitas sebelumnya. Berbeda dengan Martin, kedua teman lainnya bernama Richard dan Wender selalu berusaha untuk bersikap baik kepada John. Namun selain ketiga temannya itu, John paling mudah bergaul dengan teman sekamarnya yaitu Charles. Karena hanya Charles lah satu-satu temannya yang tidak menganggap dirinya sebagai orang aneh. John sendiri tidak pernah sekalipun ikut kelas karena menurutnya kelas hanya akan menghancurkan potensi kreativitasnya. Sampai kemudian pada suatu hari dosennya yaitu Profesor Harner menunjukkan sebuah ajang pengakuan bagi seorang yang berhasil mencapai pencapaian tertentu. Ajang itu disebut sebagai The Prince, di mana orang-orang sekitarnya akan menaruh pena di atas meja sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan. Hal itu seketika menyadarkan John bahwa ia harus segera menemukan ide originalnya. Sejak saat itu John banyak menghabiskan waktunya untuk berusaha menemukan ide originalnya. Sebelum kemudian saat ia bersama teman-temannya sedang mendiskusikan tentang bagaimana mereka bisa mendekati sekelompok wanita di bar, John menemukan ide originalnya. John pun bergegas pergi dari sana dan mengurung dirinya dalam kamar selama berbulan-bulan untuk mengerjakan ide originalnya sampai tuntas. Kerja kerasnya itu menghasilkan hasil yang sangat baik. Profesor Horner sangat kagum dengan apa yang dikerjakan oleh John dan langsung memberikan kesempatan untuk bekerja di kampus MIT bersama dua teman lainnya. Tanpa berpikir panjang, John langsung memilih Bender dan Richard sebagai rekan kerjanya. Charles juga ikut senang atas keberhasilan John, begitu juga dengan Martin yang sebelumnya selalu meledeknya. Dari prestasinya itu, John mulai dikenal sebagai seorang jenius. Bahkan pada tahun 1953, ia secara khusus diundang ke Pentagon untuk kedua kalinya. Bagi yang belum tahu, Pentagon adalah sebuah bangunan Departemen Pertahanan milik Amerika Serikat yang bersifat sangat rahasia. Apa yang dikerjakan di dalam harus dirahasiakan dari publik. Nah, John diundang ke sana untuk memecahkan kode telekomunikasi pihak oposisi yang bahkan tidak bisa dipecahkan oleh komputer. Dengan kejeniusan yang dimilikinya, John berhasil memecahkan kode tersebut. Namun, ada seorang pria bertopi hitam yang terus mengawasinya dari kejauhan. Beres dengan urusan itu, John pun kembali diantarkan ke kampus MIT tempat ia bekerja sebagai dosen bersama Bender dan Richard. Di kelas baru yang ia ajar, ia bertemu dengan seorang mahasiswi cantik bernama Alicia, yang memang mahasiswi ini cukup menarik perhatiannya. Pada malam hari saat John bergegas pulang, ia dihampiri oleh pria bertopi hitam yang sebelumnya mengawasi dirinya dari kejauhan di Pentagon. Pria itu mengenalkan dirinya sebagai William Carter, salah seorang anggota Departemen Pertahanan Amerika Serikat. William kemudian membawa John ke sebuah gudang rahasia dan memberikannya sebuah tugas yang juga bersifat rahasia. Intinya dia memberitahu bahwa terdapat sebuah bom atom portable milik Nazi dalam sebuah fasilitas di Berlin. Jika Soviet berhasil mencapai fasilitas itu terlebih dahulu, maka Amerika tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mengambil bom atom itu. Maka dari itu John ditugaskan untuk mencari pola tersembunyi dari berbagai majalah dan koran yang sekiranya bisa menunjukkan apa rencana Soviet ke depannya dalam mencuri bom atom tersebut.
Dengan begitu, Amerika bisa menggagalkan rencana Soviet. Jika John sudah berhasil menemukan pola tersembunyi itu, ia harus memasukkannya ke dalam kotak pos gudang rahasia tersebut agar pemerintah Amerika bisa mendapatkannya. Untuk membuka gerbang gudang rahasia itu, John juga harus memasukkan kode tertentu yang sudah ditanamkan dalam tangannya dalam bentuk chip. John kini menjadi seorang yang sangat-sangat penting bagi negara Amerika. Hari berikutnya dalam kantor, John pun mulai mencari pola-pola tersembunyi dari berbagai majalah yang sudah ia kumpulkan. Karena terlalu fokus, John pun lupa bahwa sebenarnya ia harus mengajar sebuah kelas. Karena itu Alicia datang menemuinya, namun tampaknya Alicia juga tertarik dengan John sehingga ia mengajaknya untuk berkencan. Dari sanalah keduanya mulai menjalin hubungan cinta dan kemudian menjadi sepasang kekasih. Pemberian Alicia yang sangat berkesan bagi John adalah sebuah kain bermotif bunga yang didapatkannya dari kencan pertamanya. Namun selain hubungan percintaan, John juga sangat sering menghabiskan waktunya untuk mencari pola tersembunyi dari berbagai majalah dan koran yang kemudian ia kirimkan ke gudang rahasia tersebut. Ia melakukan pekerjaan rahasia itu selama 1 tahun penuh sampai pada tahun 1954 tanpa sepengetahuan istrinya Alicia. Namun semakin lama pekerjaan rahasianya itu semakin membahayakan dirinya. Suatu malam ia tiba dijemput oleh William setelah mengirim koran dan majalah itu. William tidak memberikan alasan yang jelas, hanya saja mereka sedang dikejar oleh orang-orang yang membawa senjata api. Untungnya William berhasil membereskan masalah itu dan John pulang ke rumah dengan selamat. Sejak kejadian itu, John tidak lagi menginginkan pekerjaan rahasia itu, terutama karena Alicia sedang hamil. Namun William terus mengancam John dengan mengatakan bahwa dirinya yang bertugas untuk menjaga John dari pihak Rusia yang sampai saat ini masih tidak tahu bahwa John bekerja untuk Departemen Pertahanan Amerika. Jika John keluar dari pekerjaan rahasia itu, ia tidak akan menjaga John dari pihak Rusia lagi. Tentunya itu berarti keluarganya juga akan ikut terancam. Tidak memiliki pilihan lain, John pun melanjutkan pekerjaan rahasia itu. Padahal sebenarnya pekerjaan itu membuat John merasa sangat-sangat terancam, sehingga ia selalu mematikan lampu rumahnya agar William tidak tahu bahwa ia sedang berada dalam rumahnya. Bahkan ia juga sempat memarahi Alicia karena lampu ruang keluarga dalam keadaan menyala. Perilaku John yang semakin lama semakin aneh itu meninggalkan Alicia dengan rasa kebingungan. Keesokan harinya John kembali ke Universitas Princeton karena diundang sebagai pembicara tamu. Di sana ia kembali bertemu dengan Charles dan keponakannya Mercy yang sangat senang mendengar kabar itu. Namun sekali lagi karena alasan yang sama, John tidak fokus dengan apa yang dijelaskannya. Princeton. Di tangga keluar, John dikepung oleh orang-orang berjas hitam itu dan kemudian seorang pria tua mendatanginya dan mengenalkan dirinya sebagai seorang psikiater bernama Dr. Rosen. Tidak mempercayai hal itu, John langsung memukulnya dan berlari sekencang mungkin. Namun pelarian itu berhasil dihentikan dan membuat John seketika berteriak meminta tolong dan menganggap orang-orang berjas hitam itu sebagai orang Rusia yang ingin mencelakai dirinya. Meskipun begitu, tidak ada seorang pun yang ingin menolongnya, termasuk Charles yang hanya berdiri diam menyaksikan hal itu dari kejauhan. Dr. Rosen kemudian mencutikkan jarum bius kepada John dan segera membawanya pergi dari Universitas Princeton. Semua orang yang menyaksikan itu merasa sangat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Saat tersadar, John sudah dalam keadaan terikat di sebuah kursi. Disinilah semuanya terungkap. Dr. Rosen mengklaim bahwa John sedang berada dalam rumah sakit jiwa. Di sana John sempat melihat Charles yang sedang terduduk diam melihat ke arahnya. Charles yang hanya diam saja membuat John yakin bahwa Charles adalah pihak Rusia yang juga bersama dengan Rosen untuk menangkap dirinya. Namun Dr. Rosen tidak tahu siapa lawan bicara John, karena sebenarnya Charles hanya sebagian imajinasi yang diciptakan oleh John. John mengidap skizofrenia. Semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan rahasianya di bawah Departemen Pertahanan Amerika hanyalah bagian dalam imajinasinya. Dari pemecahan kota di Pentagon, pertemuannya dengan Parker, sampai ke pola-pola tersembunyi dalam majalah dan koran. Dr. Rosen sendiri datang ke Universitas Princeton atas kehendak Alicia, yang semakin lama melihat sosok suaminya bertingkah semakin aneh. Ternyata benar bahwa John mengalami gangguan jiwa berupa skizofrenia.
Awalnya Alicia tidak percaya dengan perkataan Dr. Rosen, namun dokter sendiri sudah sempat menghubungi Universitas Princeton dan memang benar bahwa sebenarnya John tidak pernah memiliki teman sekamar. Ingin mendapatkan detail pekerjaan rahasia John, Alicia pun mulai pencariannya di kantor John di Universitas MIT. Dalam kantornya, Alicia menemukan banyak sekali koran dan majalah yang ditempel di dinding dengan coretan-coretan tidak jelas. Ia kemudian melakukan proses investigasinya ke gudang rahasia, tempat John mengirimkan lembaran-lembaran majalah dan koran. Tempat itu sebenarnya hanyalah bangunan tua tanpa akses kode untuk membuka gerbang sama sekali. Dalam kotak pos itu, Alicia menemukan pekerjaan yang dikerjakan oleh John selama ini. Setelah mengetahui semua hal itu, Alicia segera pergi menemui John. John masih berpikir bahwa ia sedang di bawah pengawasan orang-orang Rusia. Namun Alicia yang tidak tahan mendengar ocehan John, segera menghentikannya dan menunjukkan semua pekerjaan John yang sama sekali tidak pernah dibuka ataupun dibaca oleh pemerintahan Amerika. Alicia kemudian memberitahu kebenarannya secara perlahan-lahan kepada John. Namun John langsung pergi meninggalkannya begitu saja. Semakin lama kondisi John semakin parah. Ia sempat menyakiti dirinya dengan mencakar-cakar tangannya berusaha menemukan chip yang ditanamkan dalam tangannya itu. Karena perilakunya yang semakin lama semakin membahayakan dirinya, pihak rumah sakit pun memutuskan untuk menyuntikkan insulin kepada John dengan persetujuan Alicia. Insulin itu seketika membuat diri John kejang-kejang dan hal itu harus dilakukan 5 kali dalam seminggu selama 10 minggu. Kenyataan itu sangat menyakiti hati Alicia. 1 tahun kemudian kondisi John kini sudah semakin membaik. Ia tidak lagi melihat sosok Charles ataupun William Porcher. Namun tetap saja ia harus mengkonsumsi obat secara rutin. Itulah hal yang sangat tidak disukai oleh John. Karena sebenarnya ia ingin bekerja di Universitas Princeton. Namun obat yang dikonsumsinya membuat dirinya tidak bisa fokus. John sama sekali tidak bisa menemukan makna dari kehidupan yang ia jalani sehari-hari. Membuat Alicia sempat mengalami depresi karena ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan lagi untuk merawat suami dan anaknya. Meskipun begitu, Alicia tetap menjalani kehidupannya sebagai tulang punggung keluarganya. Ia mengambil jatah kerja lembur demi menafkahi keluarganya. Hari-hari berlalu tanpa sepengetahuan Alicia, John tidak lagi mengkonsumsi obatnya. Setiap kali Alicia memberikan obat, ia menyembunyikannya di sebuah kotak penyimpanan. Hal itu seketika kembali memicu skizofrenia yang dideritanya. John kembali melihat pola-pola tersembunyi dari tulisan-tulisan koran, sampai ke seseorang yang berlarian menuntunnya ke hutan dekat rumahnya. Di sana ia dikepung oleh beberapa pasukan bersenjata dan kembali bertemu dengan William Porcher. Awalnya John tidak percaya dengan kehadiran William. Namun William berhasil meyakinkan bahwa ia bukanlah bagian imajinasi dari John. William kemudian membawa John ke sebuah ruangan kecil depan rumahnya untuk kembali mengerjakan tugas rahasianya. 1 tahun kemudian pada tahun 1956, John bertingkah semakin normal. Ia kini bersedia membantu Alicia untuk memandikan anaknya, sementara Alicia membereskan pakaian. Namun tiba-tiba suara radio dari kejauhan yang cukup mencurigakan. Alicia pun memutuskan untuk mengikutinya dan ternyata suara itu membawanya ke tempat di mana John mengerjakan pekerjaan rahasianya sama seperti yang terjadi di masa lalu. Banyak sekali lembaran majalah dan koran yang tertempel di dinding dan coretan-coretan tidak jelas. Hal itu seketika mengingatkan Alicia pada anaknya yang sedang dimandikan oleh John yang di bawah pengaruh skizofrenia. Alicia segera berlari sekencang mungkin kembali ke rumahnya dan naik ke lantai 2. Di sana ia pun melihat John yang bertingkah sangat aneh dan segera menyelamatkan anaknya yang hampir saja tenggelam di bathtub. John sendiri mengklaim bahwa Charles lah yang sedang menjaga anaknya dalam kamar mandi. Tidak tahan dengan kondisi John yang kembali parah, Alicia pun segera turun dan menghubungi Dr. Rosen. Disinilah John kembali melihat sosok William Porcher yang menyuruhnya untuk menghentikan niatan Alicia. Karena John terus menolak, ia menodongkan senjatanya kepada Alicia, memaksa John mendorong senjatanya, namun ia malah menabrak Alicia. Merasa terancam, Alicia pun segera berlari ke dalam mobilnya. William semakin lama semakin memaksa John untuk menghentikannya, dan hal itu dilindungi oleh Marcy dan Charles.
Disinilah John merasa sangat kebingungan dan kembali mengingat satu persatu momen kebersamaannya dengan Charles dan Marcy, membuatnya mengerti akan satu hal. Setelah Alicia ingin pergi dengan menggunakan mobilnya, John langsung menghentikannya dan mengatakan bahwa Marcy tidak pernah bertambah tua, menandakan bahwa kini John sudah bisa membedakan yang mana yang asli dan yang mana yang tidak. Karena itu John dan Alicia kembali berkumpul dalam rumahnya bersama Dr. Rosen di hari berikutnya. Dr. Rosen menyarankan John untuk sekali lagi diberikan insulin yang lebih tinggi dan obat yang baru. Namun John menolak. John ingin menyelesaikan masalah itu sendirian tanpa pengobatan apapun. Ia hanya perlu waktu untuk membiasakan dirinya dengan bayangan imajinasi yang diciptakannya. Meskipun ia tahu bahwa konsekuensinya adalah dirinya bisa saja terperangkap dalam imajinasi ciptaannya, John tetap bersikeras ingin menjalani kehidupannya tanpa pengobatan sama sekali. Namun, ia tidak ingin Alicia tinggal bersamanya karena ia takut akan menyakiti Alicia suatu hari nanti. Melihat tekad bulat yang sudah diambil oleh John, Alicia pun sempat berbincang-bincang sebentar dengan Dr. Rosen, sebelum kemudian kembali menemui John dan memutuskan untuk tetap tinggal bersama John menemani kesendiriannya. 2 bulan kemudian, John kembali mengunjungi Universitas Princeton untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan lamanya. Karena menurut Alicia dan dirinya hal itu akan sangat membantu kondisinya. Di sana ia bertemu dengan Martin yang kini sudah menjadi seorang dosen. Martin sangat senang bertemu dengan John. Namun di tengah perbincangannya itu Charles datang mengganggu. John refleks, John pun mulai bertingkah aneh di depan Martin. Meskipun begitu Martin memilih untuk tidak mempermasalahkannya dan menerima John yang ingin kembali belajar matematika di perpustakaan. Tapi sayangnya tidak lama setelah itu John kembali bertingkah. Ia berteriak-teriak karena melihat sosok William Porter menakuti para mahasiswa di sekitarnya. Martin segera menenangkan dan John langsung pergi meninggalkan Universitas Princeton. Kejadian itu membuat John berpikir bahwa ia lebih baik kembali ke rumah sakit jiwa sesuai anjuran dari Dr. Rosen. Namun Alicia tetap mendorongnya untuk mencoba sekali lagi. Keesokan harinya John pun kembali lagi ke Universitas Princeton. Kali ini ia benar-benar selamat tinggalkan kepada Charles dan Marcy yang terus ada dalam imajinasinya. Sejak saat itu yang tidak pernah lagi menganggap sosok Charles dan Marcy yang terus ia lihat dalam kehidupan sehari-harinya. Tingkahnya yang cukup aneh itu sempat dijadikan bahan bully oleh para mahasiswa muda di sana. Tahun demi tahun berlalu, John terus berusaha memecahkan sebuah permasalahan matematika. Sampai akhirnya pada tahun 1978, ia berhasil memecahkan permasalahan itu. Dan seorang mahasiswa yang bernama Toby Kelly mendatanginya untuk belajar di bawah bimbingan John, sosok yang sangat dikaguminya. Melihat perkembangan itu, Martin segera membawa Alicia ke perpustakaan untuk menunjukkan hal itu. Alicia seketika sangat terharu melihat suaminya yang kini sudah semakin normal. Perkembangan kondisi John yang semakin membaik memberikan kesempatan untuk kembali mengajar sebagai dosen. Martinlah orang yang berhasil meyakinkan pihak departemen universitas untuk menerima kembali menjadi seorang dosen. Pada tahun 1994, John yang baru saja selesai mengajar kelas didatangi oleh seorang pria tua bernama Thomas King. Thomas King datang menemui John untuk memberitahu bahwa John sedang dipertimbangkan dalam penerimaan Nobel Prize. Thomas King kemudian membawa John ke sebuah ruangan di Universitas Princeton untuk merayakan Nobel Prize yang akan didapatkan oleh John. Namun tanpa sepengetahuan John, Thomas King sudah merencanakan ajang The Pen. Semua orang di sekitarnya mulai menaruh penanya di atas meja John untuk menghargai pencapaian atas teori yang diciptakannya. Tahun 1994, John menerima penghargaan dalam ajang Nobel Prize. Di sanalah ia sangat bersyukur dan berterima kasih dengan kehadiran Alicia dalam kehidupannya. Ia juga tetap membawa kain pemberian Alicia sejak kencan pertamanya itu. Sejak saat itu, John terus berjalan ke Universitas Princeton setiap harinya. Jadi itulah kisah dari film A Beautiful Mind, yang memang sangat menyentuh sekaligus mengejutkan saat kita mengetahui kebenaran bahwa ternyata John mengidap skizofrenia. Bahkan sampai akhir hidupnya pada tahun 2015 lalu, John masih melihat sosok imajinasi Charles, Marcy, dan William Porter. John dan Alicia sendiri meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Anak keduanya bernama John Charles Martinez juga mengidap skizofrenia.
Nah, segitu saja teman-teman ulasan film kita hari ini. Terima kasih untuk kalian sudah menonton konten ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.